Kenapa saya sebutkan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, supaya kita lebih bisa berlapang dada dalam masalah-masalah fikih, ya, masalah-masalah yang memang mungkin terjadi perbedaan pendapat dalam hal itu. Lah, perlu saya ingatkan bahwa pada saum yang sifatnya wajib, seperti saum Ramadan, saum nazar, ya, saum qadha, mengqadha hari-hari yang dia punya hutang di bulan Ramadan, maka niatnya harus diletakkan pada malam hari. Tetapi kalau saumnya itu saum nafilah, saum yang sifatnya tidak wajib, yang mustahab, boleh niat itu dilakukan pada siang hari. Memulai niatnya pada siang hari setelah terbitnya fajar. Hal ini dipertegas dari hadis Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, di mana Aisyah menyatakan, qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui aku, yakni di rumah Aisyah. Mungkin sedang giliran siapa? Gilirannya Aisyah. Datang Rasulullah suatu hari, yakni siang hari, ke rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah berkata, hal indakum syai', apakah engkau memiliki makanan wahai Aisyah? Tanya, apa ada makanan wahai Aisyah? Faqulna la, maka kami menjawab, enggak ada wahai Aisyah. Wahai siapa? Rasul, kita enggak punya makanan. Nah, sering saya sebut masalah ini berulang kali. Inilah kondisi sahabat, kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di rumah enggak punya makanan, di rumahnya Nabi enggak ada makanan yang mau dimakan. Dalam hadis lain Aisyah menyatakan 3 bulan berturut-turut rumah kami tidak pernah mengeluarkan asap, yakni enggak ada yang mau dimasak. Nah, kalau di zaman ini kira-kira Rasulullah akan dituduh sebagai apa? Wah, kamu dakwah saja menelantarkan istri, kamu mau ibadah saja, istri di rumah nggak punya makanan, gimana? Nah, ini akan dituduh di era globalisasi ini, ya. Padahal ini Nabi, orang paling mengerti tentang hak istri. Manusia paling takut kepada Allah untuk menzalimi seseorang. Di rumahnya nggak ada makanan. Tanya, wah ada makanan wahai Aisyah? Nggak punya Rasul. Dan kondisi ini adalah kondisi mayoritas sahabat. Tetapi mereka adalah orang yang berhasil, orang yang dipuji oleh Allah, dan sampai kepada puncak kejayaan Islam, berhasil merontokkan kekuatan kufar pada waktu itu. Nah, berbeda dengan kondisi kita sekarang ini. Alhamdulillah, kan ya, mau ke masjid ada pakaian ke masjid, mau ke resepsi ada pakaian ke resepsi, ke kantor juga ada pakaian, bahkan 2 pakaian seragam kadang-kadang, ya. Mau silaturahmi ada, hari raya Masya Allah beli 2 pakaian buat anak, buat istri, Masya Allah, masih luar biasa. Makanan untuk berbuka saja ada ketela, ada pisang goreng, ada dawet, ada amsli, kolak, ya, macam-macam. Nah, ya, sementara sahabat Rasul mau buat buka saja nggak ada, buat berbuka nggak ada. Nah, ini Nabi nih, Nabi, ya. Ada lagi sebagian orang kalau pingin banyak rezekinya, banyak ibadah, sehingga motivator dia beribadah adalah rezeki. Lah, ini manusia paling takwa, yaitu Rasul. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, waliullah, walinya Allah. Umar bin Khattab ternyata fuqara. Jadi jangan mengharap di balik ibadah luasnya rezeki, tetapi di balik ibadah kita mengharap rahmat Allah, mengharap ridha dan mengharap jannah Allah Subhanahu wa taala, serta takut kepada an-nar. Lah, Aisyah menjawab, kami enggak punya makanan ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah menyatakan, fa inni idzan shaimun. Kalau begitu saya hari ini shaum aja. Berarti tadi niatnya kan enggak shaum, pengin makan Rasulullah. Ya, datang ke rumah Aisyah pengin makan. Ya. Tapi karena enggak ada makanan, sudahlah. Kata Rasulullah, kalau gitu saya shaum aja hari ini. Lah, hadis ini dijadikan sebagai patokan oleh para ulama bahwa kalau shaumnya shaum bukan shaum wajib seperti shaum Ramadan dan yang lainnya, maka boleh. Shaumnya shaum sunnah seperti shaum Senin Kemis, shaum Daud,
Ya, saum 3 hari setiap bulan, pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15, boleh niatnya dimulai pada siang hari. Ya. Ini perlu saya beri batasan bahwa pembahasan kita tentang wajibnya niat itu pada malam hari hanya berlaku pada saum yang wajib. Lah, sekarang para hadirin yang saya muliakan, kalau kita sudah tahu perkara tentang wajib dan niat itu dilakukan pada malam hari. Malam hari dimulai sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, ya, subuh. Maka satu hal yang perlu diingatkan bahwa para ulama sepakat sejak dari mazhab apapun, sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahkan di zaman Al-Imam Al-Bukhari, Abu Dawud dan yang sesudahnya, bahwa niat itu letaknya di hati. Niat itu amalan qalbu, bukan amalan anggota badan. Ya, niat itu letaknya di qalbu, bukan amalan anggota badan, bukan amalan lisan, bukan amalan tangan dan yang lainnya. Maka dari itu para ulama menegaskan bahwa niat itu tidak perlu untuk dilafadzkan. Maaf saja kalau ada saudara-saudara kita yang masih berkeyakinan tentang wajibnya melafadzkan niat, ya, perlu diketahui bahwa pertama, hal ini menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dilakukan oleh khulafaur rasyidin, tidak pernah pula dilakukan oleh para sahabat menjaharkan niat, melafadzkan niat seperti yang ada sekarang yang dilakukan dengan lafaz nawaitu sauma ghadin dan seterusnya. Lafaz ini tidak pernah disebutkan dalam satu hadis pun, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dilakukan oleh khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan tidak pernah dilakukan oleh seorang sahabat pun. Kalau seandainya melafadzkan niat itu adalah sesuatu yang diajarkan, niscaya orang pertama yang mengamalkan adalah sahabat Nabi. Tabi'in pun tidak ada seorang pun. Al-Hasanul Basri, Sa'id ibn al-Musayyab, begitu juga zaman tabi'ut tabi'in, Abdullah ibn al-Mubarak, Al-Imam Malik dan yang lainnya. Turun yang berikutnya kayak Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, semuanya sepakat bahwa niat itu tidak perlu diucapkan dengan lisan. Supaya lebih mantap, Ustaz, kita meyakini bahwa amalan terbaik adalah yang dicontohkan oleh Nabi. Karena Nabi itu, kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasul tauladan yang baik. Tauladan yang baik dalam semua perkara agama. Dalam perkara akidah, Rasulullah uswatun hasanah. Dalam perkara ibadah, Rasulullah uswatun hasanah. Dalam perkara zikir, doa, sedekah dan dakwah serta yang lainnya, Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Dalam perkara akhlak pun Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Maka kita wajib meniru, mencontoh dan mentauladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pembahasan pertama pada sore hari ini. Sebelum menginjak pada pembahasan kedua, mungkin ada yang perlu disampaikan dari para hadirin. Tafadhol, jika ada yang perlu disampaikan. Iya, monggo, silakan. Iya. 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 Sebagian ulama menyatakan sebaiknya dia menahan dari makan dan minum untuk menghargai orang yang sedang shaum. Tapi kebanyakan ulama juga menyatakan boleh bagi dia makan dan minum, tapi jangan terang-terangan. Ya.
Karena nggak ada dalil untuk melarang orang yang seperti itu kondisinya untuk tidak boleh makan dan minum. Berarti kan mengharamkan kepada dia. Mengharamkan suatu perkara itu berat di sisi Allah, ya. Sehingga tidak dibenarkan untuk dilarang dia makan dan minum. Silahkan makan dan minum, tapi jangan terang-terangan, ya. Ya, secara beradab di hadapan orang-orang yang sedang bersaum. Nah, wallahu a'lam. Iya, silakan. Gimana misal? Iya. Iya. Yang kedua, enggak boleh. Enggak boleh. Dia yakini salah satu pendapat dan dia amalkan dengan pendapat tersebut. Itu yang seperti itu bersifat fleksibel, ya. Elastis. Nah, enggak boleh. Jadi satu pendapat. Berarti boleh enggak Ustaz meyakini dua pendapat sama-sama benar? Enggak boleh. Satu pendapat. Tapi kita enggak boleh kaku. Kalau memang pendapat itu adalah suatu permasalahan yang memang dibicarakan secara ilmiah oleh para ulama, ya. Tidak boleh kita kaku. Nggak mau saya sholat di masjid itu karena beda mazhab. Oh, nggak boleh, ya. Tetap itu saudara kita muslim. Cuma ketika ditanya mana yang benar, ya yang ini yang saya yakini. Loh, bukan dua-duanya benar. Enggak, yang benar satu, ya. Ini bisa dibedakan, ya, bagaimana bersikap ilmiah. Sehingga dengan itu dia wajib meyakini satu pendapat dan sekaligus mengamalkan satu pendapat. Kalau sudah seperti itu siang hari, ya tetap dia, kalau dia pendapat jumhur, ya pegang pendapat jumhur, jangan saum karena dia tidak berniat semalaman, ya. Itu jawabannya, wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan. Iya. Apakah bangun malam untuk makan sahur itu sudah mewakili niat? Nah, ini akan dibahas berikutnya, insyaallah. Habis ini ada, insyaallah, mudah-mudahan nututi waktunya. Ya, akan ada pembahasan. Atau saya kedepankan yang ini. Saya kedepankan bahwa ketika seorang semalaman dia habis berbuka, dia bukan lupa, nggak berniat. Dia niat, saya mau safar, jadi saya nggak saum sudah besok, ya. Saya mau safar malam ini jam 9 malam, jadi saya niat besok nggak saum sudah. Kalau orang lupa mungkin jarang, ya, karena begitu berbuka dia sudah yakin besok saya mau bersaum insyaallah kalau masih panjang umur dan sehat, ya. Yakin langsung di hatinya dia, besok Ramadan saya saum. Itu sudah niat, ya. Itu sudah niat, cukup mewakili. Tapi sekarang kondisinya ada orang, saya malam ini saya mau safar ke Jogja, besok berarti saya tidak saum. Sudah yakin, pasti besok saya niat tidak saum. Tiba-tiba nggak jadi, ya, nggak jadi. Atau sudah kadung berangkat sampai di Probolinggo, balik nyampe di Jember jam 3:30 subuh, sudah mepet-mepet. Akhirnya dia sahur, ya. Sahur itu untuk apa, ya, kira-kira? Untuk saum, kan? Sahur itu sudah niat sekaligus untuk saum, sehingga dia sudah mewakili niat. Jadi sahur itu sendiri sudah mewakili niat. Bismillah dia makan sahur, berarti dia besok mau saum, gitu. Nah, jawaban singkatnya seperti itu. Berikutnya adalah berkaitan dengan memulai saum. Kalau tadi kaitannya dengan niat, sekarang kaitannya dengan kapan saum dimulai. Atau bahasa lainnya, kapan seseorang sudah dinyatakan dilarang makan dan minum. Ini pembahasannya. Pembahasan ini sebenarnya terjawab secara global dan sekaligus tegas, walaupun global, di dalam Al-Quran. Ya, Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-187, Allah menyatakan kulu washrabu
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan, kata Allah, kalian makan dan minum sampai benar-benar jelas kepada kalian cahaya fajar, cahaya terang fajar yang membedakannya dengan kegelapan malam. Ya, ini batasan akhir seseorang boleh makan dan minum, atau dengan kata lain dimulainya lah saum. Ini ayat dirinci oleh Rasulullah SAW dengan rincian yang lebih terang lagi, lebih jelas lagi. Karena memang Rasulullah itu fungsinya bukan hanya menyampaikan wahyu saja kepada umat manusia, bukan hanya apa yang didapat oleh Jibril alaihissalam kemudian Rasulullah membacakan kepada umat manusia kaum mukminin ini. Tidak, fungsi Rasul itu juga menjelaskan, menjabarkan dan merinci wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, di antara yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang ayat tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadis siapa ini? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyatakan, inna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya, kata Aisyah, dahulu Bilal itu kalau azannya masih masuk pada bagian malam hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Kemudian Rasulullah menyatakan, silakan kalian makan dan minum sampai kalian mendengar atau sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum melakukan azan, karena sesungguhnya Abdullah ibnu Ummi Maktum tidaklah berazan kecuali setelah munculnya fajar. Sekarang di sini ada dua muadzin, Bilal dan ibnu Ummi Maktum. Lah, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diterapkan oleh para sahabatnya adalah untuk sholat fajar itu ada dua azan. Untuk sholat fajar ada dua azan, azan pertama dan azan kedua. Ini sunnah sudah mulai hilang, mulai asing di tengah-tengah muslimin. Padahal ini bagian yang diajarkan oleh Nabi. Di antaranya adalah hadits Aisyah, diriwayatkan juga dari hadits Abdullah ibni Umar ibn Khattab, dan yang lainnya dari Nabi banyak sekali menjelaskan bahwa kalau subuh Rasulullah punya dua muadzin. Muadzin yang pertama yaitu Bilal bin Abi Rabah. Muadzin yang kedua namanya Ibnu Ummi Maktum. Ya. Ini dua muadzin Rasul di waktu sholat subuh. Maaf saja. Maaf, sekali lagi saya minta maaf. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang dinamakan dengan tarhim, ya. Tarhim itu nggak pernah ada di zaman Rasul. Tarhim itu tidak pernah ada di zaman Khulafaur Rasyidin, nggak pernah ada di zaman tabi'in dan tabi'in. Di zaman Bukhari, Muslim, Abu Dawud tidak pernah ada. Itu baru muncul, baru saja di abad kita ini mungkin. Ya. Sehingga ketika dimunculkan tarhim dengan niat apa? Membangunkan atau mengingatkan orang untuk siap-siap sholat. Niatnya mungkin baik, tetapi tidak cukup niat, harus disertai dengan tauladan yang baik dari Rasulullah SAW. Ini agama, ini adalah Islam yang telah sempurna. Oleh karena itu, kita sebagai umat Muhammad SAW yang cinta kepada beliau,
dan ingin dibersamakan dengan beliau di jannah nanti, kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau dan meninggalkan apa-apa yang tidak pernah dilakukan oleh beliau. Lah, ketika muncul tarhim, maka dilupakanlah sunnah adanya 2 azan di waktu subuh. Yang mengatakan ini bukan saya ya, bukan Ustaz Lukman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Abu Dawud. Jadi bukan muncul pada tahun 2005. Ini sudah ada 1000 tahun yang lalu. Bukhari itu hidup kurang lebih 1100 sampai 1200 tahun yang lalu. Ya, sudah ada, dan ini diriwayatkan oleh istri Rasul Aisyah, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan yang lainnya dari sahabat-sahabat Nabi. Lah, ketika umat Islam sudah mulai lupa dan agak jauh dari bimbingan hadis Rasul, maka mulailah Islam sedikit demi sedikit asing di tengah-tengah umat Islam sendiri. Oleh karena itu saya mengingatkan bahwa sunnah yang mestinya dihidupkan di masjid-masjid pada sholat fajar khususnya adalah adanya 2 azan. Azan pertama dilakukan pada masih bagian malam, dan azan kedua dimulai dengan munculnya fajar shadiq. Fajar itu ada 2 macam. Fajar ada 2 macam. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Ibni Abbas dan hadis Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dalam Mustadrak. Saya ulangi, hadis siapa? Ibnu Abbas dan hadis Jabir bin Abdullah. Ibnu Abbas itu anak paman Nabi, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan, kata dalam riwayat hadis ini Rasulullah menyatakan al-fajru fajran, bahwa fajr itu ada 2 macam. Kemudian diistilahkan oleh ulama fikih, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Ya. Maka ada orang namanya fajar shadiq. Iya. Diberi nama anaknya dengan fajar shadiq. Lawan dari fajar shadiq dinamakan fajar kadzib. Ya. Al-fajrul kadzib dengan al-fajrul shadiq. Lah, bagaimana ciri-ciri al-fajrul kadzib dan al-fajrul shadiq ini? Dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah menyatakan al-fajru fajran. Fajr itu ada 2 macam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma alladhi yakunu kadhanabis sarhan fa innahu la tahillu fihi as-salatu wa la yumna'u wa la yuhramu at-ta'am. Fajr yang bentuknya itu seperti ekor serigala. Jadi fajr itu pertama muncul ada cahaya di timur, menjulang tinggi vertikal ke atas. Jadi bentuknya begini. Ya. Lah, yang seperti ini mirip seperti bentuk ekor serigala. Cahaya putih. Jadi kalau kita ikuti jam 3, kemudian setengah 4, jam-jam segitu muncul fajar kadzib. Ya. Lah, kalau muncul fajar yang seperti ini, tidak boleh dilakukan sholat subuh, artinya belum masuk waktu sholat subuh, dan tidak dilarang dari makan dan minum bagi orang yang mau bersaum. Ini kata Rasulullah. Wa ammal ladzi yakunu mustatiran fatahillu fihi as-salatu wa yuhramu at-ta'am. Sementara fajar yang bentuknya itu mulai menyebar merata, dalam riwayat lain disebutkan horizontal di ufuk sebelah timur, ya. Bentuknya horizontal, cahayanya begini di ufuk. Ya. Dalam riwayat lain Rasulullah memisalkan dengan tangannya, mustatiran hakadha, kata Rasulullah, dibentangkan tangan beliau. Ya. Nah, fajar yang seperti inilah yang dinamakan fajar shadiq, yang kemudian dinyatakan telah masuk waktu sholat subuh, dan dengan itu kata Rasulullah dilarang seseorang makan dan minum. Nah, sekarang sudah 2 atau 3 hadis kita ketahui. Berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Samurah bin Jundub dan yang lainnya dari sahabat Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilewatkan oleh Imam Muslim hadis ini,
Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, la yaghurranna ahadakum nida'u Bilalin kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Jangan, kata Rasulullah, menghalangi kalian azannya Bilal dari makan dan minum. Silakan makan dan minum sampai berazan Ibnu Ummi Maktum. Ini juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat yang dalam surat Al-Baqarah, dengan tegas Allah menyatakan batasan akhir seseorang dibolehkan makan dan minum adalah terbitnya fajar shadiq. Dalam hadis Aisyah, hadis Ibnu Umar, hadis Samurah bin Jundub dan yang lainnya dengan tegas menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa batasan akhir makan dan minum itu adalah azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, yaitu dengan munculnya fajar. Ketika hadis ini semua disebutkan oleh para ulama dan diterangkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar dari kalangan madhab Syafi'i, dikenal dengan Ibnu Hajar. Kalau orang nggak kenal Ibnu Hajar berarti dia nggak tahu madhab Syafi'i, karena beliau adalah ulama besar dari madhab ini. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ulama besar dari madhab Hambali. Lah, saya sekarang ingin menukilkan pernyataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai seorang ulama besar dari madhab Syafi'i. Sengaja saya menukilkan ini, bukan tidak ada pernyataan ulama lain, tapi sengaja saya menukilkan pendapat beliau. Kenapa? Karena mayoritas kaum muslimin di negeri ini madhabnya Al-Imam Syafi'i. Nah, saya sengaja nukilkan supaya tahu, apa memang kita ini benar-benar sudah bermadhab Syafi'i atau belum. Ini penting ya. Apa memang benar Syafi'i menyatakan seperti ini, berbuat seperti ini, ataukah tidak? Karena Islam harus ilmiah. Islam tidak boleh dari katanya ke katanya, ya. Urusan dunia saja nggak boleh kita katanya ke katanya, apalagi urusan agama. Taruhannya adalah antara jannah atau an-nar, antara jannah atau jahannam. Ini taruhannya. Sehingga memang Islam adalah agama yang ilmiah, tidak boleh dijalankan kecuali dengan ilmiah. Allah dengan tegas menyatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan, kata Allah, kalian berkata, bersikap, menilai, berbuat sesuatu yang kalian tidak punya dasar ilmunya. Jangan. Jadi katanya ke kata itu bukan ilmu itu, ya, tidak boleh. Tetapi harus dikaji dari referensi dan literatur resmi Islam. Ini agama kita. Lah, Al-Hafidh Ibnu Hajar menegaskan suatu perkara penting. Kata beliau, sebelum saya nukilkan pendapat beliau dari kitabnya Fathul Bari ini, apa yang ingin beliau tegaskan di sini berkaitan dengan apa yang dinamakan di tengah-tengah umat masa kini dengan istilah imsak. Ya. Imsak itu kurang lebih 10, kadang-kadang 15 menit, di beberapa tempat lagi 20 menit sebelum azan subuh. Ya. Ada istilah imsak. Nggak tahu kalau Abu Bakar As-Siddiq ditanya kira-kira kenal nggak imsak? Ya, nggak pernah kenal sahabat Rasul apa itu imsak. Ya. Lah, ini terjadi di tengah-tengah umat. Kalau sudah imsak, jangan makan dan minum, ya, apalagi merokok, ya, matikan semua sudah apinya, ya. Loh, rokok boleh Ustaz? Nggak boleh, baik som ataupun tidak som, nggak boleh rokok. Nah, haram apa makruh Ustaz? Jangan ribut haram apa makruh. Yang penting merugikan, ya, uang keluar, badan dibakar, mengganggu tetangga sebelah yang duduk di kanan kiri kita, bau badan kita menjadi gak enak, masuk masjid mengganggu orang yang sebelahnya. Waduh, macam-macam sudah. Ya, madaratnya sudah besar.
Jangan kita digiring apakah ini haram, apakah makruh, nggak selesai-selesai. Ya. Ini. Kalau mau ditanya apa hukumnya haram Ustaz? Atau ya akhi, jawab gampang. Mau nggak kamu paru-paru kamu dibakar? Oh ya nggak mau, ya sudah, selesai. Gitu aja. Enak. Lah, coba kita dengarkan bagaimana pernyataan Al-Hafidz tentang imsak. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa amalan ini adalah amalan yang diada-adakan. Amalan ini memberat-beratkan umat. Tidak pernah dikenal di zaman Rasul, tidak pernah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Boleh diperiksa pernyataan ini di dalam Fathul Bari. Bukan Ustadz Luqman yang menyatakan. Ya. Bukan Ustadz Luqman. Lah, ternyata sangat bahaya sekali kalau ada yang menyatakan dalam rangka hati-hati ya, supaya lebih mantap saumnya, sehingga 10 atau 15 menit sebelum sang ini apotekernya ya, ngelihat tulisan itu ngeri juga ya. Maunya kita tadi melihat beli separuh aja dulu ya, beli separuh karena menghemat, nggak punya uang. Terus dilihat, waduh ada tulisan ini, ngeri juga nih. Padahal urusannya cuma urusan dunia, urusan obat. Kalau keliru ya paling-paling dia jantungan atau mati ya. Paling pol kan, mati sudah selesai. Tetapi kalau urusan agama keliru, urusannya jannah atau nar, sampai akhirat nanti nggak selesai. Bahaya kan? Bahaya sekali. Lah, semestinya urusan agama ini juga diberi tulisan di bawah kayak resep itu tadi ya, di setiap, jangan ditambah atau dikurangin kecuali seizin Allah dan Rasulnya. Itu mestinya. Jangan macam-macam ini Islam ini ya. Agama yang kemudian Allah nyatakan dalam ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kapan hari ini? Hari Kamis, tanggal 6. Bukan, hari ini yaitu hari di mana Rasulullah masih hidup dan akan berakhir dakwah beliau dan wahyu akan selesai. Di masa sahabat masih hidup pada waktu itu. Sudah sempurna Islam, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangi. Nggak perlu kemudian kita menyatakan supaya lebih selamat, hati-hati. Nggak perlu, Rasulullah sudah mengerti, lebih mengerti dari kita, lebih sayang kepada kita, sehingga nggak perlu mengucapkan lebih hati-hati atau supaya lebih selamat ya, dalam perkara yang jelas-jelas nasnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah kita dengarkan bersama bagaimana pernyataan seorang imam dari mazhab Syafi'i. Saya tegaskan begini, saya ulang-ulang, kenapa? Karena saya bukan sekali menyampaikan ini, ternyata muncul fitnah Ustadz Luqman mengharamkan imsak. Loh, kok Ustadz Luqman? Ini Al-Quran dan Sunnah kemudian ditegaskan oleh seorang imam dari mazhab Syafi'i. Al-Hafidz Ibnu Hajar, bukunya sampai sekarang tersimpan ya, silakan buka Fathul Bari jilid keempat, Kitabus Shiyam, bisa didapati di sana. Ini perkara penting untuk diingatkan kepada umat, sehingga silahkan bagi kita makan dan minum sampai batas akhirnya adalah waktu munculnya fajar shadiq, yaitu azannya muadzin di waktu subuh. Maksudnya bukan berarti mulai jam 3:30 sampai jam 4 kita makan terus, bukan. Mungkin ada orang yang tertidur. Berapa banyak dulu kita masih kecil ya di rumah, kalau sudah telat ya, aduh imsak, sudah imsak, akhirnya kelihatan makanan dan minuman cuma bisa ngelek itu ya, sudah imsak nggak boleh makan. Ya Allah, padahal Allah dan Rasulnya masih mempersilahkan. Kenapa kita mengharamkan, mencegah sesuatu yang halal ya? Sering seperti itu. Kadang ada orang minumnya ditunda, nanti minumnya, begitu mau minum sudah imsak, waduh air sak gelas dia lihat, ya Allah, akhirnya nggak bisa minum. Nah ini repot, ini bahaya ini. Lah para hadirin yang saya muliakan, silahkan bagi barang siapa yang kondisinya mendesak, makan, minum sampai terdengar azan subuh, baru berhenti.
selesai makan dan minum pada waktu itu. Bagi yang kondisinya memang harus makan. Lalu ini suatu hal penting sekarang. Ada pertanyaan. Contoh yang sebaiknya pada makan sahur ini bagaimana sih? Kita kan ingin mencontoh Nabi ya. Nah, ada sebagian umat yang kalau sahur jam 2 malam. Ada yang setengah 3 malam, bahkan ada yang masih setengah 2 sudah sahur. Yang lebih menarik lagi, di tengah-tengah umat yang seperti ini termasuk suatu yang terpuji kan. Masya Allah, keluarganya Pak Fulan itu kalau sahur jam 2 sudah kedengaran suara piring ya. Berarti mereka itu ikhlas puasanya, nggak tertekan ya. Sahurnya aja jam 2, berarti niatnya benar-benar itu ya. Jangan kayak rumahnya Pak Fulan, kalau sahur sudah jam 3:30 mepet-mepet waktu. Itu kepaksa puasanya itu. Nah, ini keliru ini. Image yang seperti ini akan terjawab dari hadis Zaid bin Thabit. Hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Polemik yang seperti itu akan terjawab dengan hadis siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Zaid bin Thabit menyatakan, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami pernah bersahur bersama Nabi. Kemudian setelah itu Rasulullah tiba-tiba bangun langsung ke salat, menuju masjid untuk salat subuh. Kemudian Anas bin Malik menyatakan, qultu kam kana baina as-sahuri was-salah. Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapa pada hari itu jarak waktu sahurnya Nabi dengan waktu azan subuh, waktu salat? Dijawab oleh Zaid bin Thabit, qadra 50 ayat. Kurang lebih waktunya, jaraknya itu bacaan 50 ayat Al-Quran. Ya, kalau kita baca secara tartil, secara perlahan, tidak terburu, tidak terlalu lambat, kira-kira mungkin 15 menit 50 ayat itu, maksimal 15 menit kira-kira. Nah, ini sahurnya Nabi, manusia paling takwa ya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasul SAW dan para sahabatnya di dalam bersahur, yakni mendekati waktu fajar, bukan tengah malam ya. Jadi sahur itu sebaiknya dilakukan pada waktu-waktu menjelang waktu subuh, 15 menit, 20 menit, ya setengah jam lah sebelum subuh. Ini sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dalam riwayat Sahl bin Sa'ad, seorang sahabat yang bernama Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kuntu atasahharu fi ahli thumma takunu sur'ati an udrika sujuda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu kalau bersahur di rumahku bersama keluargaku ya, begitu selesai sahur langsung aku menuju ke masjid untuk segera menemui sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang dilakukan oleh sahabat, juga menjelang waktu subuh. Nah, atas dasar itu tidak ada tauladan yang terbaik kecuali yang dicontohkan oleh Nabi dan generasi terbaik, karena manusia paling takwa adalah mereka, bukan kita ya. Sekali lagi, manusia paling takwa adalah Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya. Siapa yang menyatakan gini? Allah di dalam Al-Quran. Para sahabat sudah diberi rekomendasi langsung dari langit ke-7. Kalau kita, siapa yang ngasih rekomendasi bahwa kita orang yang ikhlas, bahwa kita orang yang jujur dalam beriman, jujur di dalam beribadah? Siapa? Nggak ada yang bisa memberi rekomendasi. Tetapi sahabat langsung turun beberapa ayat, bukan satu ayat, beberapa ayat dari Al-Quran menjelaskan dan membongkar kejujuran iman kita, yang iman mereka para sahabat itu yang tersimpan di dalam hati mereka. Maka kita sepatutnya meniru mereka, manusia dan generasi terbaik itu. Para hadirin yang saya muliakan,
Ini pembahasan tentang sahur, dan masih tersisa tentang masalah sahur ini beberapa pembahasan yang lainnya. Insya Allah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Kemudian setelah pembahasan tentang sahur, kita akan membahas tentang masalah al-iftar, tata cara berbuka, dan yang selanjutnya dan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tersisa waktu maksimal 7 menit. Iya, tafadhol. Iya, tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Nah, sebaiknya tidak dilakukan. Nah, mungkin ada yang lainnya. Iya, monggo. Belum sempat minum mulai tadi. Minum. Nggak apa-apa, nanti akan ada penjelasannya. Itu yang tadi saya katakan, masih ada sekian pembahasan tentang masalah sahur. InsyaAllah ta'ala jawaban rincinya di pertemuan yang akan datang. Jazakallah khair. Sampai di sini kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.